Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali hari ini kita belajar matematika kembali, masih dalam bab kesebangunan dan kekongruenan. Hari ini kita akan belajar tentang segitiga-segitiga yang sebangun. Setelah sebelumnya kita belajar kesebangunan pada bangun datar ya. Nah, hari ini kita akan khusus membahas segitiga, yaitu segitiga-segitiga yang sebangun. Syarat dua segitiga dikatakan sebangun, yang pertama besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian yang kedua panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding ya, jadi perbandingannya sebanding atau senilai. Nah, kita lihat misalkan ada dua buah segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, untuk syarat yang pertama, misalkan kita lihat untuk perbandingan sisinya dulu. Nah, pada segitiga tersebut kita tahu AB-nya 6 cm, BC-nya 4 cm, dan AC-nya 5 cm. Sedangkan pada A aksen, B aksen, C aksen, A aksen, B aksennya 6 cm, B aksen, C aksennya 6A cm ya, kemudian 4A cm, dan A aksen, C aksennya 5A cm. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, yaitu A. Misalkan saja kan 6A per 6 ya, berarti kan 6 bikin 6 1 kalikan A, begitupun untuk sisi-sisi yang lain. Kemudian besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, kita lihat pada segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, ternyata besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya, karena ini kan memiliki tanda yang sama ya, misalkan sudut A dengan sudut A aksen. Nah, tandanya sama. Begitupun untuk B dan B aksen dan C dengan C aksen. Maka jika dua segitiga tersebut memenuhi syarat kesebangunan, maka segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebangun. Dinotasikan dengan seperti ini. Nah, namun jika tidak memenuhi syarat, baik salah satu syarat maupun kedua syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen tidak sebangun. Notasinya seperti ini ya, tinggal ditambahi coret. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama, jika dua buah segitiga mempunyai dua sudut yang sama besar, maka sudut ketiganya juga sama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang sama besar menghadap sisi-sisi yang bersesuaian. Dan yang ketiga, jika perbandingan dua sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut yang diapitnya sama besar, maka segitiga tersebut sebangun. Selanjutnya, kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, ada segitiga siku-siku yang besar segitiga ABC, kemudian di dalamnya ada segitiga lagi ya, DBA, dan DAC. Nah, dengan memperhatikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA, kemudian segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC, dan segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC, maka diperoleh AB kuadrat sama dengan BD kalikan BC. AC kuadrat sama dengan CD dikalikan CB. Dan AD kuadrat sama dengan DB dikalikan DC. Nah, dari mana didapatkan rumus ini? Coba kalian buktikan sendiri ya. Nah, untuk memudahkan ya, kita buat tanda panah. Misalkan yang pertama tadi untuk mencari AD kuadrat ya, berarti kan di sini AD. Kita perhatikan AD pada sisi BC ini kan di tengah-tengah, berarti AD kuadrat sama dengan
CD dikalikan BD atau kebalikannya boleh ya. Jadi AD kuadrat sama dengan BD kalikan CD atau CD kalikan BD. Nah, kemudian untuk sisi AB kan di bawah ya. Kita lihat pada BC, berarti AB ini dari bawah, berarti dari B ke D, kemudian dari B ke C. Ya. Kita lihat posisi AB untuk sisi BC. Ya kan BC kan dibagi dua ya, BD dan DC. Nah, karena AB di bawah, berarti AB itu dari BD, kemudian diulangi lagi ke B dari B ke C, sehingga AB kuadrat sama dengan BD kalikan BC. Begitupun untuk AC. AC kan di atas ya. Nah, karena AC-nya di atas, di sini di sisi tegaknya segitiga ABC, berarti AC sama dengan, kita lihat jadi untuk sisi BC-nya berarti CD dikalikan CB. Ya. Kalau tadi AB-nya BD kalikan BC, ini kebalikannya, berarti dari yang atas ya, CD kalikan CB. Nah, kita masuk contoh soal. Contoh soal yang pertama untuk membuktikan dua segitiga yang sebangun. Ada segitiga PQR, kemudian ada segitiga KLM, dan ada segitiga STU, dimana kita akan menyelidiki pasangan segitiga manakah yang sebangun. Diketahui sudut P sama dengan 60 derajat, sudut M sama dengan 30 derajat, dan sudut U sama dengan 40 derajat. Panjang PR 6 cm, KM 3 cm, PQ 4 cm, KL 2 cm, SU 9 cm, dan ST 3 cm. Nah, kita akan memeriksa untuk segitiga PQR dan segitiga KLM terlebih dahulu. Nah, kita tahu baik sudut Q maupun sudut L besarnya sama, yaitu 90 derajat. Nah, kita akan mencari untuk sudut R, karena tadi P-nya sudah diketahui. Kita ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Nah, sudah ada dua sudut yang diketahui, yaitu sudut P dan Q. Maka untuk mencari sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi dalam kurung sudut P ditambah sudut Q. Atau boleh 180 derajat dikurangi sudut P dikurangi sudut Q. Ya, sehingga ketika dimasukkan rumusnya diperoleh sudut R-nya 30 derajat. Sedangkan pada segitiga KLM yang belum diketahui yaitu sudut K. K sama dengan 180 derajat dikurangi sudut M dikurangi sudut L, atau 180 derajat dikurangi dalam kurung sudut M ditambah sudut L. Kalau kita masukkan ke rumus nilai-nilainya ya, tadi sudah tahu sudut M-nya 30 derajat, maka diperoleh sudut K-nya 60 derajat. Nah, ternyata sudut P 60 derajat sama dengan sudut K. Sudut Q sama dengan sudut L 90 derajat. Dan sudut R sama dengan sudut M 30 derajat. Maka sudah memenuhi syarat kesebangunan ya, yang pertama. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kita tahu PR ini bersesuaian dengan KM, PQ dengan KL, dan RQ dengan ML. Ya, berarti kita tahu PR per KM sama dengan 6 cm per 3 cm ya. Tadi sudah diketahui PR-nya 6, KM-nya 3. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 2/1. Kemudian PQ per KL sama dengan 4
cm per 2 cm sama dengan 2 per 1 ya. Ternyata perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Nah, tadi kan ini sudah ada dua sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, sudut yang diapit juga sama besar ya. Ini kan PR dengan PQ, kemudian MK dengan KL, perbandingan sisi yang bersesuaian sama, dan sudutnya yang diapit, sudut P dan sudut K nya besarnya sama. Tadi di catatan ada ya, maka segitiga PQR sebangun dengan segitiga KLM. Selanjutnya kita periksa untuk segitiga PQR dulu ya, PQR dengan STU. Nah, kita akan mencari dulu sudut S-nya, karena tadi kita tahu sudut U-nya 40 derajat, maka S-nya sama dengan 180 derajat dikurangi dalam kurung sudut U ditambah sudut T. Sudut U-nya 40 derajat dan sudut T-nya 90 derajat. Maka diperoleh sudut S-nya 50 derajat. Ternyata sudut P-nya tidak sama dengan sudut S ya. Tadi kan P-nya 60. S-nya ternyata 50. Sudut R-nya tidak sama dengan sudut U ya. R-nya tadi 30, U-nya 40 ya. Berarti tidak memenuhi syarat kesebangunan yang pertama. Selanjutnya untuk lebih paham, nah kita akan memeriksa untuk perbandingan sisi yang bersesuaian. Berarti kan PR dengan SU sama dengan PR per SU sama dengan 6 cm per 9 cm sama dengan 2 per 3. Kemudian PQ dengan ST 4 per 3. Ternyata perbandingannya sama. Tidak sama ya, berarti kedua segitiga tersebut tidak sebangun. Nah, ini juga berlaku untuk segitiga KLM dengan segitiga STU ya. Kedua segitiga tersebut juga tidak sebangun ya, karena tadi kan segitiga KLM kan sudut K-nya juga 60, M-nya juga 30, maka tidak sama dengan sudut yang bersesuaian pada segitiga STU. Maka segitiga KLM dan segitiga STU juga tidak sebangun. Nah, kita akan melanjutkan contoh kedua, yaitu kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di A dengan AD-nya tegak lurus BC, panjang BC-nya 15 cm dan BD-nya 6 cm. Tentukan panjang AD. Nah, kita tulis dulu hal-hal yang diketahui. BC sama dengan 15 cm, BD sama dengan 6 cm, kemudian AD tegak lurus BC ya. Dan tadi ABC siku-siku di A. Ditanyakan AD. Nah, kita gambar dulu untuk mempermudah. Jadi ABC ini siku-siku di A, di sini siku-siku. Kemudian AD-nya tegak lurus dengan BC. Nah, berarti kan di sini. Maka untuk mencari panjang AD, kita harus tahu dulu panjang CD-nya. Karena tadi kan untuk mencari AD, BD, AD kuadrat sama dengan BD kalikan CD. Nah, di sini CD-nya belum diketahui, maka kita cari dulu CD-nya. CD sama dengan BC kurangi BD, CD-nya 15 cm dikurangi 6 cm. Berarti CD-nya sama dengan 9 cm. Nah, kita masukkan ke rumus untuk mencari AD. AD kuadrat sama dengan BD kalikan CD, maka sama dengan 6 kalikan 9. Nah, 6 kalikan 9 sama dengan 54. Berarti AD kuadrat sama dengan 54. Nah, AD berarti sama dengan akar dari 54. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Tadi kita tahu bahwa 54 itu sama dengan 6 kalikan 9 atau 9 kalikan 6. Nah, karena 9-nya yang bisa di akar, kita taruh di depan untuk mempermudah. Nah, 9 kalau diakarkan 3, berarti AD-nya sama dengan 3 akar 6.
Nah, sehingga diperoleh AD akar 54 cm atau 3 akar 6 cm ya. Selanjutnya segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar sisi. Nah, di sini ada segitiga ABC dan segitiga CDE ya, atau kalau misalkan kita sesuaikan dengan sisi yang bersesuaian berarti segitiga CDE dengan segitiga CAB. Nah, ternyata kita tahu DE ini sejajar dengan AB ya, atau E-nya sejajar dengan F. Nah, kita misalkan juga CD-nya itu A, DA-nya itu B, CN-nya itu C, dan EB-nya D. Nah, dari sini diperoleh bahwa sudut CDE, berarti di sini ya, ini CDE sehadap dengan sudut CAB. Nah, karena sehadap maka besar sudut CDE dan sudut CAB sama. Nah, begitupun untuk sudut CED di sini, CED dan sudut CBA ini juga merupakan sudut yang sehadap. Maka sudut CED dan sudut CBA besarnya sama. Dan yang terakhir, sudut DCE berhimpit dengan sudut ACB. Nah, karena berhimpit otomatis besarnya juga sama. Nah, selanjutnya karena CDE dan CAB sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Dan kita karena dari CDE dan CAB ini sebangun, maka berlaku CD per CA. Nah, jadi ini sisi pada CDE per CA, sisi pada segitiga CAB sampai sini sama dengan CE per CB per DE sama dengan DE per AB. Nah, kalau kita masukkan tadi ya simbol-simbolnya, misalkan CD-nya kita misalkan A, berarti sama saja ditulis A per A plus B, A per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F. Atau dari sini juga kita bisa memperoleh A per B sama dengan C per D ya, A per B sama dengan C per D, atau A per C sama dengan B per D ya. Ingat-ingat, A per B sama dengan C per D atau A per C sama dengan B per D. Nah, kita masuk contoh soal. Contoh, ada sebuah segitiga besar ya, CAB dan segitiga CDE, di mana panjang AD-nya 4 cm, DE-nya 8 cm, AB-nya 12 cm, dan CE 10 cm. Diketahui DE dan AB-nya sejajar, maka hitunglah panjang CD dan panjang BE. Kita tulis dulu hal-hal yang diketahui. Diketahui DE-nya 8 cm, AB 12 cm, AD-nya 4 cm, CE-nya 10 cm. Dan ditanyakan panjang CD dan panjang BE. Yang pertama, kita akan menjawab untuk panjang CD. Nah, CD kan di sini ya. Belum diketahui, akan kita cari. Nah, ternyata yang sudah diketahui adalah sisi yang lain, DE dengan AB ya, yang bersesuaian. Maka kita menggunakan rumus
CD per CA sama dengan DE per AB. Nah, menggunakan rumus yang ini. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. CD belum diketahui per CA. CA kan berarti CD ditambah 4 ya. Sama dengan 8 per 12. Kita kalikan silang, berarti 12 kalikan CD sama dengan 8 dikalikan CD ditambah 4. Sehingga 12 CD sama dengan 8 CD ditambah 8 kalikan 4, 32. Ya, kalikan satu-satu. Maka 12 CD dikurangi 8 CD sama dengan 32. 4 CD sama dengan 32, maka diperoleh CD-nya sama dengan 32 per 4 atau sama dengan 8 cm. Jadi panjang CD adalah 8 cm. Sedangkan kita akan mencari panjang BE. Nah, selanjutnya kita tahu sisi yang sudah diketahui yaitu tadi CE-nya ya, berarti CE per CB sama dengan DE per AB sama dengan 10 per CB sama dengan 8 per 12. Nah, kalau kita mau mencari panjang BE tapi nggak mengandung BE, nah BE kan di sini ya, dimana BE nanti akan kita peroleh dengan BC dikurangi CE. Maka kita harus mencari CB-nya dulu. Nah, kita kalikan silang berarti diperoleh 8 CB sama dengan 10 kalikan 12. Sehingga 8 CB sama dengan 120. Diperoleh CB-nya 120 per 8 sama dengan 15 cm. Maka panjang BE sama dengan CB dikurangi CE sama dengan 15 dikurangi 10 cm sama dengan 5 cm. Selanjutnya kita akan memberikan contoh ya penerapan konsep kesebangunan segitiga pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu salah satunya untuk menaksir tinggi suatu bangunan ya. Contohnya ini adalah tinggi tiang bendera. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Nah, kemudian panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter. Panjang bayangan tiang bendera adalah 6 cm. Ya, ini panjang bayangan siswanya. Ini panjang bayangan benderanya, tiang benderanya. Ya, kemudian diketahui juga panjang atau tinggi badan siswanya juga diketahui ya 150 cm. Nah, kita akan menentukan tinggi tiang bendera tanpa mengukur tinggi tiangnya, yaitu dengan menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Nah, alternatif penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui. Tinggi badan siswa 150 cm, panjang bayangan siswa 2,5 meter berarti sama dengan 250 cm, dan panjang bayangan tiang bendera 6 meter berarti sama dengan 600 cm. Kita misalkan tinggi tiang benderanya T. Nah, kita untuk memudahkan kita coba buat model tersebut ya, model dari soal tersebut kita gambarkan, berarti kan seperti ini ya. AB ini tinggi tiangnya, DE ini tinggi anaknya, CE merupakan tinggi bayangan anak, dan BC nya merupakan panjang bayangan dari tiang benderanya. Berarti ada segitiga yang sebangun ya, yaitu segitiga ABC dan segitiga CED. Kenapa kok sebangun? Nah, kan sudutnya sama besar ya, udah tahu sudutnya sama besar. C-nya berhimpit, sudut B dan sudut E-nya merupakan sudut siku-siku, berarti kan salah satu sudut yang lain
juga sama besar. Kemudian ini ada dua sisi yang sejajar, berarti menggunakan rumus yang tadi ya. Segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun, sehingga AB per DE, ya, AB itu merupakan sisi segitiga yang besar, berarti kita jangan kebalik ya. Kalau misalkan yang pertama yang di atas segitiga yang besar, yang sampingnya juga merupakan yang segitiga yang besar ya, panjang sisi segitiga yang besar. Berarti AB per DE sama dengan CB ini yang besar per CE. Nah, sehingga diperoleh tadi kita misalkan tingginya T per 150 cm sama dengan 600 per 250. Kita kalikan silang menjadi 250 T sama dengan 150 dikalikan 600. T sama dengan 150 kalikan 600 per 250 ya. Karena di sini perkalian, kita pindah ruas jadinya dibalik, dibagi. Sehingga diperoleh T-nya sama dengan 360 cm atau 3,6 meter. Sehingga tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau 3,6 meter. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari konsep kesebangunan segitiga. Nah, demikian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Silahkan apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.